Mengejutkan, anak kecil ini tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah lansia. Ya, Yonghae memang tidaklah muda lagi, namun selama ini dia hidup di dalam tubuh anak-anak. Ini membuat Unso kaget bukan kepalang hingga membuat buku-buku di sini berjatuhan. Yonghae lalu mendengar ada suara nyanyian yang membuat dirinya memutar tubuh dan pergi dari sini. Dan disinilah Unso menemukan sebuah foto yang mana ada Yonghae dan dua anak lainnya, namun pada tahun 1971. Lalu Unso juga menemukan biodata anak-anak. Nampak Manbok rupanya lahir pada tahun 1959, sementara Yonghae lahir di tahun 1960, dan si kecil Jungso lahir pada tahun 1965. Unso langsung berlari setelah melihat gambaran anak-anak yang mengutuk manusia menjadi pohon dan lainnya. Namun dia sampai di pinggir jurang, langkahnya terhenti. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini. Sementara itu di rumah pendeta gadungan ini rupanya adalah seorang pembunuh berantai. Nampak foto-foto korbannya di dalam buku ini dan dia juga menyimpan pisau. Malam ini dia akan segera mengeksekusi anak-anak ini. Dia pun menyekap si bungsu Jungso dan menodongkan pisau ke leher anak-anak ini. Pria ini berkata, "Kemana ayah dan ibu kalian pergi?" Melihat ini semua, Manbok sangat marah lalu dia mengeluarkan kekuatannya, membuat penjahat ini pun terjatuh. Saat Manbok melepaskan ikatan si bungsu, tiba-tiba pria ini bangkit dan menyerang Manbok dengan pisau dari belakang. Pria ini berkata bahwa Manbok adalah setan, hingga dia berkata, "Pergilah setan, pergilah setan." Pria ini lalu melukai Manbok dengan pisaunya, membuat Manbok pun semakin murka. Saat Manbok ingin membunuh pria ini, Yonghae berteriak untuk menghentikan Manbok. Juga Unso muncul untuk menghentikan semuanya agar Manbok tidak menjadi orang yang jahat. Manbok lalu berkata, "Orang dewasa yang jahat harus dihukum." Lalu Manbok menunjukkan di dalam buku ceritanya bahwa orang dewasa yang jahat akan dihukum di dalam tungku. Unso berkata itu hanyalah sebuah cerita belaka. Lalu Jungso pun berkata, "Tidak, buku inilah yang mengabulkan semua permintaan kami." Kemudian Unso pun bertanya sebenarnya siapa kalian bertiga dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Disinilah Yonghae mulai bercerita bahwa mereka sudah lama tinggal di rumah ini. Dahulu kala rumah ini adalah sebuah panti asuhan bernama Rumah Anak-anak yang Bahagia. Namun anak-anak yang tinggal di sini tidaklah bahagia. Mereka tinggal bersama seorang pemilik panti yang mereka panggil ayah dan sangat kejam. Anak-anak ini dikurung dan jarang diberi makan. Makanan yang diberikan pun hanya bubur tanpa lauk pauk yang bergizi. Saat anak-anak ini melakukan kesalahan kecil, pria ini akan menghukumnya dengan pukulan yang dahsyat. Beginilah setiap hari anak-anak ini menjalani kehidupan yang sangat menderita. Jika para anak laki-laki ini dipukuli secara fisik, nasib naas juga terjadi pada Jungso dan Yonghae. Mereka akan diperlakukan tidak pantas. Demi melindungi adiknya, Yonghae rela menggantikan si bungsu dan berkata bahwa dirinya lebih cantik dari sang adik. Sungguh penderitaan yang tanpa akhir. Lalu apalagi yang terjadi sebenarnya? Tunggu lanjutannya di next part. Hanya di Snack Video bikin semua beken.